iblis, nasi goreng, sambal mercon, dan lain sebagainya ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tapi sudah halal apa belum Mas Agam? Silakan. Aduh, jadi aku belum makan pagi juga nih, Mbak Putri. Pagi-pagi ngomongin makanan jadi lapar ya. BTW aku juga belum, iya, BTW aku juga belum sarapan, cuma udah di kantor aja nih ya. Oke, kalau kita cek sih ya, kita cek nama restoran tersebut di website, baik itu di info.halal.go.id/cari ataupun di database-nya halalmui.org, kita tidak menemukannya tuh Mbak Ulfi dan Sobat Dakta semua bahwa restoran tersebut sudah tersertifikasi halal. Seperti itu. Wah, menjadi gimana-gimana gitu tidak ditemukan bagaimana ini Mas. Saya sudah makannya misalkan saya kemarin sudah ngantri rela ngantri berjam-jam tapi belum ada halalnya ini. Oh ya, seharusnya ini ya Mbak Ulfi apa semua pelaku usaha itu sudah mengetahuinya bahwa seluruh pengusaha makanan minuman itu wajib halal per 17 Oktober 2024 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 seperti itu Mbak Ulfi. Baik. Mungkin sosialisasinya belum ini kali ya belum terlalu masif ke semua pelaku usaha sehingga sepertinya regulator perlu bekerja lebih keras lagi untuk mensosialisasikan wajib halal ke semua pengusaha makanan dan minuman se-Indonesia. Baik. Nah, ini kan makanannya halal, mie, nasi dan sebagainya. Kenapa bisa tidak halal ini, Mas Agam? Sebenarnya kalau kita lihat-lihat ini ya Mbak Ulfi simple gitu ya itu mie iblis ya bahan-bahannya paling ya bumbu, minyak goreng, kemudian ada yang dikasih topping ayam juga ya Iya, Mbak Ulfi benar. seperti itu. Kalau kita lihat dari bahan-bahannya, kalau dari yang tadi saya sebutkan itu yang sangat kritis kehalalannya ya memang daging ayam yang kita harus tahu penyembelihannya harus secara syariat Islam, memotong 3 saluran, saluran pencernaan, memotong saluran pernafasan, dan juga 2 pembuluh darah, arteri karotis dan vena jugularis seperti itu. Dan daging itu harus berasal di rumah potong hewan yang sudah tersertifikasi halal. Kalau restorannya belum tersertifikasi halal, kita juga nggak tahu dong, Mbak Alfi, itu daging ayamnya dari rumah potong hewan yang seperti apa. Bisa aja loh waktu apa penyembelihan ayamnya itu ayamnya mati karena air panas, bukan mati karena disembelih seperti itu. Sedangkan kalau hewan yang disembelih itu matinya bukan karena disembelih, ya itu jadinya bangkai Mbak Ulfi seperti itu. Kemudian ditegaskan juga di Fatwa MUI 4 tahun 2003 bahwa produk halal itu tidak boleh dinama-namai yang menjurus ke sesuatu yang kekufuran atau kemaksiatan seperti itu kan untuk nama-nama iblis, nama-nama setan itu kan menjurus ke sesuatu yang Iya, kekufuran dan benar. kemaksiatan gitu. Dan juga kita ada standar nasional Indonesianya juga nih Mbak Ulfi, ada SNI 99004 tahun 2021 yang mana di situ juga disebutkan bahwa produk-produk yang bernama setan-setan, kemudian produk yang itu ada nama babi, nama anjing seperti itu, ada bacon-baconnya, kemudian hotdog seperti itu. Nah, itu tidak bisa disertifikasi halal. Seperti itu, Mbak Baik, Ulfi. namanya tidak halal, tapi kalau makanannya halal sudah apa namanya sertifikat halal, lalu jelas didapatkannya dari mana itu memang tetap dikategorikan tidak halal ya? Itu Mbak Ulfi, kita kembalikan karena yang memutuskan status halal haram itu ini ya Mbak Ulfi, bagian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sehingga kami auditor dan praktisi-praktisi yang di bidang halal lain itu kita hanya menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh mereka. Seperti itu Mbak Ulfi. Waduh, nah tentunya nih jika sebuah restoran ketika awalnya ini Mas Agam sudah tersertifikat halal, kemudian ingin menambah varian baru.
dengan nama-nama yang lagi in. Tapi untuk mensertifikatnya haruskah diulang kembali atau menunggu nanti jika batas waktunya sudah habis? Oke, siap, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Alvin. Nah, ini masuk ke ranah praktisi kalau ini nih. Nah, bisa suatu restoran sudah bersertifikat halal, namun ingin menambah menu baru lagi, nah itu bisa mendaftarkan baru lagi Mbak Ulfi untuk menu barunya itu ke sistemnya BPJPH, seperti itu. Mendaftarkan baru ke sistemnya BPJPH, nanti sertifikatnya akan keluar lagi berlaku selama 4 tahun. Baik. Untuk diregulasi barunya. Jadi jangan ikut-ikutan tren begitu, Mas Agam ya? Ya, ikut-ikutan tren, tapi kita harus tahu aspek syariahnya juga, seperti itu, Mbak Ulfi. Nah, baik. Nah, tentunya masyarakat juga ingin tahu sebenarnya hadis dan ayat mana yang menyatakan bahwa nama tersebut memang tidak bagus ya, sebenarnya aneh ya. Tapi halal ini Mas makanannya. Sebenarnya nggak ada sih dari hadis sama ayat Al-Qur'annya nggak ada. Jadi kita tuh cuma memakai tadi yang udah aku sebut Mbak Ulfi ya, fatwa MUI 4 tahun 2003 yang kemudian diadopsi juga di Standar Nasional Indonesia 99.004 tahun 2021. Seperti itu Mbak Ulfi. Kita mengikuti fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik. Kalaupun kalau ingin menanyakan juga langsung ke MUI ya, kenapa bisa mengeluarkan fatwa seperti itu ya? Nah, sama untuk ini Mbak, untuk sesuatu yang halal ini saya juga pernah dengar. Untuk sesuatu yang halal itu, kenapa kita harus melibatkan setan dan iblis untuk sertifikasi halal seperti itu? Oleh karena itu, untuk nama-nama yang menjurus ke sesuatu yang halal itu pun ini oleh Pak Kiai di Komisi Fatwa itu juga membatasi untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk tersebut, seperti itu. Baik, dan ini tentu ulama-ulama di MUI yang sudah mengeluarkan fatwa tersebut memang sudah istilahnya belajar, sudah memahami ilmu-ilmu dari negara-negara Islam lainnya, begitu ya? Sudah sangat kompeten dan juga sudah mencakup dari 4 mazhab yang sudah kita ketahui. Pak Kiai MUI sudah kompeten di bidang itu semua, Mbak. Jadi kita percayakan saja ke Komisi Fatwa MUI. Baik. Nah, ini juga pasti menimbulkan perdebatan bagaimana ini di masyarakat untuk menengahinya dan memberikan edukasi kepada masyarakat, Mas Agam. Nah, untuk menengahinya mungkin ya ini ya, perjuangan kita bersama gitu. Perjuangan kita bersama sebagai aktivis-aktivis halal, sebagai praktisi-praktisi halal, dan juga bekerja sama dengan regulator untuk terus mensosialisasikan tentang produk-produk halal, regulasi halal, sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke penamaan produk yang itu menjurus sesuatu yang tidak halal. Nah, itu perlu kerjasama kita semua dan sinergitas kita semua untuk sosialisasi halal ke masyarakat. Nah, ini kan kalau yang mie iblis, nasi goreng setan yang memang kadangkala sudah restoran besar ya, dan mereka mampu untuk melakukan sertifikasi halal. Tapi bagaimana yang pedagang kecil yang pakai gerobak, yang bukanya malam sore sampai malam begitu, Mas Agam? Nah, itu dia. Nah, sebenarnya ini Mbak Ulfi, untuk sementara ini untuk yang pedagang-pedagang kecil yang produknya itu proses pengolahannya sederhana, nah itu bisa mengikuti program sertifikasi halal yang namanya itu self-declare. Sertifikasi halal self-declare, dan itu gratis dibiayai oleh pemerintah. Bisa dicek di websitenya BPJPH. Seperti itu. Tapi mereka juga dikenakan regulasi wajib halal juga, Mbak Ulfi dan Sobat Data semua, bahwa produk makanan minuman per 17 Oktober 2024 wajib halal. Baik. Tapi kalau dari MUI juga sudah, ataupun BPJPH dan LPPMI yang masih menangani tentang halal,
distribusinya kepada mereka-mereka yang di pinggir jalan dan lain sebagainya, bagaimana ini? Apakah sudah apa belum? Kalau yang saya lihat sampai selama ini Mbak Ulfi, sosialisasinya itu masih secara online sih yang saya lihat, secara online dan juga masih di media-media sosial online seperti itu. Sampai ke pedagang-pedagang kecil itu saya rasa sih masih kurang masif ya, masih kurang masif. Dan juga kalau kita nanya ke pedagang-pedagang kecil yang gerobakan ya kita sebut aja, Bapak Ibu sudah punya NIB, nomor induk berusaha apa belum? Pasti rata-rata juga belum pada punya NIB. Karena NIB ini juga syarat untuk mendaftarkan sertifikasi halal, Mbak Ulfi dan Sobat Dakta semua. Seperti itu. Baik, jadi tapi perlu cerewet nggak sih sama si Bapak gerobak ini? Kita sosialisasi secara halus dulu saja, Mbak Ulfi. Karena kan ini ya, apa namanya, kita sosialisasi pelan-pelan saja, nanti sampai sampai mereka paham seperti itu, nanti juga akan mengikuti seperti itu. Namun untuk saat ini sampai sebelum 17 Oktober 2024 kan juga masih peralihan ya Mbak Ulfi, jadi masih diberikan waktu. Baik. Nah, kadang-kadang kan musiman ini, Mas Agam, bagaimana? Oh, yang dagangnya musiman, nah ini juga ya sulit juga sebenarnya untuk nangani yang dagangnya musiman ini. Sebaiknya sih kalau menurut saya dikonsistenkan saja karena bagaimanapun di undang-undang itu juga mengenai ke semua pelaku usaha makanan minuman seperti itu, Mbak. Nah, baik. Tapi kalau untuk resto-resto yang memiliki menu-menu yang aneh ini, sudah ada sertifikat halalnya belum sih, Mas Agam? Belum. Kalau yang ada menu yang ada menu-menu setan, yang ada menu-menu iblis, kemudian yang ada menu-menu bahkan hamburger, itu kan hamburger kan menjurusnya ke sesuatu yang ini ya Mbak Ulfi, ke babi seperti itu, mohon maaf. Kemudian yang masih ada menu hotdog, nah itu tidak bisa disertifikasi halal. Itu pasti dipastikan belum ada sertifikasi halalnya. Baik, karena mereka harus mengganti nama sebelum bisa disertifikasi halal. Dari mie setan jadi pedes banget gitu contoh. Pedes banget gitu. Nasi goreng jiwa jadi nasi goreng mercon gitu. Nah itu masih bisa diterima oleh sistem jaminan produk halalnya sendiri. Mercon masih boleh itu ya, lolos ya? Itu tidak berhubungan ke sesuatu kemaksiatan, Mbak. Oke, baik. Tidak berhubung ke sesuatu ukuran juga. Oke, Mas. Misalkan namanya mie atau nasi goreng, es dan sebagainya. Tapi nih, ada sebuah restoran yang menyajikan pakai jamban. Pernah lihat kan, Mas? Oh, pernah. Ya. Itu dibahas juga tuh Mbak Ulfi di produk. Itu dibahas juga di klausul di klausul produknya sistem jaminan produk halal nih yang udah jadi regulasi juga, keputusan Kepala BPJPH 57 tahun 2021 yang mana produk halal itu bentuknya tidak boleh menyerupai yang itu menjijikan seperti itu. Bahasa gaulnya jijai gitu lah. Yang bentuknya itu bentuknya itu membuat tidak hygiene seperti itu. Bentuk produknya menjurus sesuatu yang menjijikan, nah itu juga tidak bisa ini juga Mbak Ulfi, tidak bisa disertifikasi halal juga, harus mengganti wadahnya dulu dengan wadah yang mohon maaf ya, yang selain bentuknya jamban itu. Ngelihatnya saja sudah jijik ya, apalagi untuk langsung datang ke resto tersebut ya. Iya, pasti kalaupun ada auditor halal ataupun pengawas halal yang datang ke sana pasti sudah disuruh ganti dulu Mbak Ulfi. Masa wadah jamban kok dijadiin
wadah penyajian di resto ya tidak sesuai dengan kriteria sistem halal dan juga SNI halalnya juga nggak memenuhi itu. Oke, baik. Nah, misalkan ada juga bentuknya seperti kuburan ataupun garnishnya kayak tengkorak, ya, muka berdarah dan lain sebagainya begitu, Mas. Pasti kan ada biar lucu-lucu, menarik itu. Ya bisa aja Mbak Ulfi. Kita ini memang di Indonesia nih banyak ya pelaku usaha itu memang unik gitu trik marketingnya, kita akuin aja. S3 marketingnya. Trik marketingnya menarik betul, dan apa namanya bisa membawa orang untuk mencoba produk di usahanya masing-masing. Namun kalau ya bagaimanapun kalau untuk halal kan juga kita harus memenuhi apa yang dimau oleh sistem itu ya. Yang dimau oleh sistem itu bentuk apa tadi? Bentuk produk tidak menjurus ke sesuatu yang diharamkan, kemudian apa? Tidak menjurus ke sesuatu yang setan-setan. Ya es pocong aja itu namanya nggak bisa disertifikasi halal, Mbak Ulfi. Es pocong meskipun itu cuma es sama itu doang ya, apa namanya? Es yang putih-putih itu, nah, itu juga tidak bisa disertifikasi halal karena menggunakan nama-nama setan seperti itu. Kemudian dulu ada mie apa namanya, mie yang isinya remas aku dan gambarnya bikini. Nah itu juga bentuk produk, kemasan produk yang menjurus ke sesuatu yang vulgar seperti itu juga tidak bisa disertifikasi halal. Dari kemasan juga pun tidak boleh ya? Iya, dari bentuk kemasannya yang itu ada kemasan gambar bikini, terus ada tulisannya remas aku, nah itu juga nggak boleh itu. Mesti ganti desain kemasan dulu baru bisa sertifikasi halal, Mbak Ulfi. Jadi memang halal ini memang cukup kompleks juga secara sistem. Baik, padahal di Indonesia negara Islam ya, martu Islam, tapi banyak yang nyeleneh ya Mas ya? Iya, betul. Banyak yang nyeleneh saking kreatifnya gitu. Ya. Apalagi kalau mendatangkan cuan, wah langsung ini ya, apa namanya, kreatifnya, idenya langsung jalan ya. Langsung jalan. Baik. Langsung jalan banget, apalagi di negara plus 62 berflower ini, Mbak. Iya, baik. Mas Agam, ada rekan datang yang bergabung melalui telepon, kita terima ya, ada Pak Kosim. Assalamualaikum Pak Kosim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini produk halal ya. Iya. Termasuk yang narasumbernya juga harus sudah halal. Artinya kalau nikah sudah. Ya Allah, ya betul Pak. Nah, saya sampaikan memang kalau masuk ke dalam produk halal, hati-hati. Jangan terpleset bisnisnya dengan yang dilarang-larang oleh aturan agama maupun kaidah-kaidah syariat Islam. Saya ingin sampaikan banyak solusi. Yang pertama, misalkan ikan mas nangisnya menjerit luar biasa enaknya, boleh itu ya. Gurame ngamuk luar biasa. Nah ngamuknya pengen beli gitu kan, halal. Kemudian ikan tawes, kemudian daging apa namanya unta luar biasa beratnya dan nikmatnya halal luar biasa. Yang begitu-gitulah paling tidak. Buah-buahan juga sama. Jadi nanti orang tertarik. Wah ini ontang jerit, ontang nangis. Kenapa ya? Kan gitu nanti kalau kita baca iklan di jalan itu kan. Nah itu lebih bagus yang menjurus aja langsung kepada syariat Islam yang dibolehkan ya. Karena kalau nanti ada yang aneh-aneh, walaupun saya bukan pemiliknya, saya akan motor, saya laporkan ke Jetpom yang berhubungan dengan produk halal. Saya kan di majelis ulama juga, nanti saya sampaikan ini ada resto yang begini-begini gitu kan. Nah itu saya dukung aja, yang penting bisnisnya yang betul-betul halal. Amin. Dan tidak mengganggu tatanan keislaman, kaidah Islam. Itu aja, sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Mas Agam. Betul ya, dari Pak Kosim juga kalau gurame ngamuk, gurame terbang biasanya ada di restoran Sunda ya. Kalau gurame ngamuk, ikan sebenarnya ini ya Bapak Ibu, karena apa, ikan itu nggak ada lehernya, nggak ada lehernya, jadi itu ikan itu halal ya Bapak Ibu, ikan itu halal.
nggak ada lehernya, bahkan bangkai ikannya pun juga halal. Gurame ngamuk itu pun juga ini ya masih masih bisa diterima oleh sistem seperti itu kriteria produk, jadi bisa lah pakai nama gurame ngamuk. Cuma kalau tadi udah sampai ke daging unta ya kita ini kalau di audit halal itu mau nggak mau daging untanya juga ini harus sudah ada sertifikat halalnya, seperti itu, sertifikat halal yang diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama, seperti itu. Baik, kita jeda sejenak Mas Agan. Nah, rekan dokter dapat bergabung bersama kami di 081511100707 atau live Instagram di @radiodakta. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Sari kurma sangat bermanfaat bagi kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Dapatkan sari kurma. Daerah Mekarmanik merasa bahagia, merasa bersyukur, dan mudah-mudahan ada kemanfaatan untuk warga desa Mekarmanik. Ya alhamdulillah masyarakat menerima dengan antusias. Gitu. Apa sebabnya? Sebabnya baru sekarang RW kami yang menyalurkan hewan kurban sebanyak ini. Sebelumnya nggak ada. Sebar kurban Nusantara. Info dan pemesanan hubungi Radio Dakta, Jalan Ki Haji Salim nomor 77 Bekasi, 021 8807426 WhatsApp 0815 11 107 Sebar kurban Nusantara bersama Radio Dakta, mengalirkan pahala sampai pelosok. Rekan Dakta, siapa nih yang sering gak enak badan karena masuk angin? Segera redakan dengan redangin. Redangin dari HNI adalah obat herbal yang membantu meredakan gejala masuk angin dengan bahan baku herbal pilihan. Yuk saatnya hijrah belanja sekaligus hijrah. Produk halal sekaligus hijrah.
Dapatkan produk halal berkualitas. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426 8807427. WhatsApp 0815 11107 Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama Halal Corner, mie iblis, nasi goreng setan, dan lain sebagainya yang nama-namanya aneh apakah halal. Rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami melalui Instagram di @radio Dakta. Mas Agam, ini ada rekan yang sudah bertanya, ada Pak Ari. Saya Medan, ada nama nasi kentut. Ini khas Medan, pakai daun kentut. Banyak khasiatnya, mengobati sariawan, mengatasi panas sariawan, dan sebagainya nih. Apakah nama yang aneh, apa yang sudah bisa dikategorikan halal atau bagaimana ini? Nasi kentut dari daunnya itu emang udah namanya daun kentut ya itu ya, Mbak Ulfi. Iya. Iya. Oke. Mas Agam, ada juga mendengarkan radio bisa dikecilkan. Oke. Feedback kami. Oke. Masuk Mbak. Masuk. Nah, untuk yang nasi goreng daun kentut ini ya, ini kalau saya analogikan itu kayak produknya ini, kalau produk Jakarta itu bir peletok gitu. Itu kan kayak namanya itu menjurus ke sesuatu yang ini ya, kalau bir peletok untuk sekilas itu menjurus ke suatu minuman keras atau bir. Namun setelah didiskusikan oleh para ulama di Komisi Fatwa MUI dan dihasilkan simpulan bahwa untuk bir peletok itu dia boleh menggunakan nama bir peletok karena sudah membudaya. Nah, kalau memang yang nasi goreng kentut ini sudah membudaya di sana memang dan nama daunnya itu memang daun kentut, nah itu masih bisa digunakan untuk nama produknya tersebut seperti itu. Baik. Mungkin ada pengecualiannya juga ya, Mas? Iya, ada pengecualiannya juga, Mbak, untuk nama produk itu misalnya kan yang sudah familiar kita kan bakso, bakmi. Nah, kalau kita ambil akarnya itu baknya itu artinya bisa menjurus ke babi seperti itu. Namun karena itu sudah familiar di masyarakat kita, jadi itu nama bakso, bakmi masih bisa digunakan untuk penamaan produk halal. Baik. Nah, ada juga khas Cirebon nih. Pupuk melarat. Mas Agam, tapi suaranya masih feedback saya menerimanya, Mas Agam. Ini sudah Mbak? Ya. Sudah oke? Oke, sudah oke, silakan. Oke. Kalau pupuk melarat masih boleh itu. Masih bisa itu untuk disertifikasi halal dan nama produknya juga tidak menyimpang dari kriteria produk halal. Baik. Nah, ini ada rekan tidak disebutkan namanya. Saya pernah ke daerah Malang ini, ada sate lalat. Nah, satenya itu kecil-kecil, Mas. Ayamnya itu dipotong-potong seperti lalat kecil-kecil, lalu dibakar dan sebagainya seperti sate ayam pada umumnya. Nah, ini bagaimana, Mas? Satenya nama menunya itu sate lalat. Sate lalat. Namanya ya? Sate ayam, tapi namanya sate lalat karena bentuknya ini kecil-kecil, seperti ukuran lalat gitu. Iya. Kalau ini sih kalau untuk di kriteria sistem jaminan produk halalnya, kalau bentuknya itu namanya sate lalat tuh kayaknya akan disuruh ganti itu nama. Nama produknya disuruh ganti karena lalat kan ini ya menjurus ke sesuatu yang kurang baik seperti itu. Menjurus sesuatu yang kurang baik, jadi ya mesti diganti itu sate. Jadi sate ayam mini kah atau sate ayam apa seperti itu. Nah itu saran saya kalau nanti ke depannya daftar sertifikasi halal mesti diganti namanya. Oke. Ini justru menjadi favorit masyarakat ya, Mas. Kecuali memang nanti ada diskusi khususnya para ulama ya, Mbak Ulfi, kecuali ada fatwa ulama terbaru terkait penamaan
sate lalat, penamaan tadi nasi goreng kentut seperti itu. Nah, nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Kalau untuk sate lalat karena itu menjurus ke ini ya, nama lalat yang hewan yang menjijikan, seperti itu hewan yang tidak halal juga untuk dikonsumsi, sehingga sebaiknya diganti saja nama produk yang sate lalat. Tapi kalau kue kuping gajah bagaimana nih, Mas? Kuping gajah itu masih it's okay, Mbak, masih it's okay, masih it's okay karena sudah ada produk kuping gajah yang tersertifikat halal. Mungkin nama bisa diganti nama lainnya ya, yang tadi sate lalat, kucing begitu, sate lebah dan sebagainya ya. Lebah kan masih halal ya? Iya, masih halal, tetap halal ya, selama tadi juga daging ayamnya juga diperoleh dari rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal. Kalau beli dagingnya masih yang di pasar tradisional, kita kan juga susah, Mbak, menelusuri kehalalan daging ayamnya itu. Sulit menelusuri ke pedagang, dan apalagi untuk mereka-mereka yang pakai gerobakan gitu ya. Iya, betul. Kayak apalagi kalau ada pelaku usaha yang pakainya bahan-bahan yang curah seperti itu. Nah, itu juga akan kesulitan juga untuk menelusuri kehalalan dari bahan yang digunakan. Baik. Nah, Mas Agam, ini ada rekan Fadila. Saya udah makan mie yang sudah viral itu bagaimana? Dan saya membaca Instagramnya Halal Corner, ternyata itu tidak boleh. Ya, selama kita hukumnya awalnya, kalau memang awalnya kita tidak tahu, ya insya Allah Allah memaafkan. Jangan pura-pura nggak tahu. Kita kalau memang nggak tahu, ya insya Allah Allah memaafkan seperti itu. Insya Allah Allah mengampuni kalau memang kita tidak tahu. Baik. Nah, tentunya perlu tidak edukasi juga dari berbagai pihak, tidak hanya sekedar untuk S3 marketingnya dia, tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya umat Islam. Betul banget, Mbak Ulfi, setuju banget. Mesti kita masifkan lagi proses edukasinya ke masyarakat luas, terutama ke pelaku usaha yang memang dia akan berencana mengembangkan produk dengan nama-nama yang unik itu tadi. Ya, kolaborasi antara Kementerian Agama dengan stakeholder lain, supaya pelaku usaha ini betul-betul memahami kriteria penamaan menu yang memang itu bisa disertifikasi halal. Baik, jangan hanya karena ikut-ikutan viral dan lain sebagainya ya. Masyarakat kita ini gampang banget dikecil. Baik, kami mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Nah, ini makanan lainnya ada juga dari Solo dan Jogja, sate kere. Nah, ini kan kere itu kayak bahasa yang kalau kere kayaknya ini, Mbak Ulfi dan rekan Dakta, itu tidak menjurus ke suatu kemaksiatan, tidak menjurus ke suatu yang diharamkan. Cuma ya nggak apa-apa sih kalau emang namanya sate kere seperti itu. Masih bisa untuk sate kere, bisa untuk penamaan produk halal. Ada lagi kue kering lidah kucing ini, Mas. Bagaimana? Lidah kucing. Kalau lidah kucing itu udah ini ya, Mbak, sudah membudaya di masyarakat kita. Oleh karena itu masih bisa disertifikasi halal, sama case-nya seperti tadi yang beer peletok itu. Nasi kucing juga ya, Mas ya? Kucing bisa untuk disertifikasi halal. Masih lolos ya? Masih lolos kok. Suatu produk itu sudah membudaya, itu masih ini, Mbak Ulfi dan rekan Dakta semua, itu masih bisa disertifikasi halal. Kita melihat ya penamaan beer peletok itu tadi. Penamaan beer peletok yang dibolehkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pengecualian, gitu ya. Iya, pengecualian dari klausulnya. Tapi kan banyak juga nama-nama makanan dari daerah yang juga aneh-aneh nih, Mas. Itu tidak apa-apa juga seperti bir peletok ini ya?
Bir peletok masih, ya itu masih bisa, boleh sama Pak Kiai. Masih boleh sama Pak Kiai di Komisi Fatwa MUI-nya. Nah, baik. Nah, tapi kalau makanannya kita bilang pakai cabai setan nih. Cabai setan bagaimana, Mas? Nah, kalau cabai setan, nah ini udah ini. Kalau udah ke setan dan kawan-kawannya itu udah ini Pak Kiai sudah sudah tidak bisa menfatwakan halal untuk produk tersebut. Jadi pada akhirnya akan disuruh ganti nama lagi. Tapi sudah banyak belum, Mas? Pedes banget, cabai. Mas Agam, sudah banyak belum mereka yang memakai nama yang aneh-aneh ketika sertifikat produknya berganti nama ini? Ada Mbak. Selama saya berkutat sebagai auditor halal ya ketemu juga ini produk seperti itu yang kita temukan di lapangan. Contoh kopi wine seperti itu. Meskipun itu nggak ada wine-nya, nggak ada wine-nya di situ, nggak dicampur wine. Hanya saja memang prosesnya berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Nah itu pun juga kita suruh untuk ganti nama. Kopi wine, kemudian ada lagi sama seperti tadi es krim rum raisin, nah itu juga mesti ganti nama juga. Kemudian dulu ada satu perusahaan nyoba daftarin halal untuk bir 0% alkohol, tapi produsennya juga produsen minuman keras seperti itu, jadi ya tidak bisa disertifikasi halal. Jadi untuk sobat dak semua, untuk bir 0% alkohol itu juga tidak bisa disertifikasi halal dan juga tidak halal. Oke, ini ada rekan tidak disebutkan namanya. Tadi sudah kita bahas sedikit, bisa dijelaskan kembali tentang nasi kucing ini bagaimana, Mas? Nasi kucing itu sudah membudaya, Sobat Dakta. Sudah membudaya, sama case-nya seperti bir peletok yang itu adalah minuman khas Betawi. Bila itu sudah membudaya, Pak Kiai insya Allah akan memfatwakan itu adalah produk halal. Baik. Nah, tentunya bagi masyarakat memilih dan mana yang nama-nama tidak sesuai, apakah memang sudah aware ini, biarin saja itu kan enak, makanannya murah lagi begitu, dan pedasnya sesuai dengan lidah saya begitu. Nah, inilah yang jadi PR kita semua ya, untuk selalu selalu mensosialisasikan, kemudian ya kita mencoba dari diri kita sendiri, kemudian kita bersinergi dengan yang lain untuk mensosialisasikan bahwa produk-produk ini tidak memenuhi kriteria standar halalnya yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti itu. Ya, kalau mau haram-haram sekalian, halal-halal sekalian, jangan istilahnya terselubung begitu, Mas ya? Betul, halal bayainu. Aduh, lupa saya hadisnya. Yang halal itu jelas, yang haram pun juga jelas, seperti itu. Al halalu bayinu, wal haramu bayinu. Saya agak lupa itu hadisnya, potongan hadisnya. Tapi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Nah, di tengahnya ini nih ada yang samar-samar, Sobat Data semua. Yang tengahnya ini adalah yang syubhat atau diragukan kehalalannya. Baik, ini ada rekan ZA Rambe official. Kalau ada resto-resto besar belum ada logo halalnya, tapi makanannya dari dilihat menunya halal gitu. Bagaimana? Ini Bu, kalau memang resto besar belum ada menu halalnya, ya saya kembalikan lagi ya Sobat Data, bahwa dari sekarang sampai 17 Oktober 2024 itu kita masih peralihan menuju wajibnya produk makanan minuman halal, termasuk restoran, catering,
dapur dan sebagainya. Pokoknya terkait makanan minuman dari sekarang sampai 17 Oktober 2024 kita masih peralihan seperti itu. Kalau memang belum ada sertifikasi halalnya di restoran itu dicoba ditanya dulu ya Sobat Dakta, ini restorannya menunya pakai rum atau tidak nih, pakai angciu kah, pakai ini kah, campuran dari alkohol homer, dikhawatirkannya seperti itu. Kita tanya dulu kita tanya dulu ada bahan-bahan tidak halal kah yang dicampurkannya. Kalau memang kita sudah yakin nggak ada ya, maka ya saya kembalikan ke Sobat Dakta semua untuk lanjut makan di situ atau tidak. Oke. Nah, ini ada nasi goreng juga, mungkin di gerobaknya nasi goreng, mie goreng dan sebagainya. Tapi ketika di menunya ada nasi goreng gila, mie goreng gila dan sebagainya, itu bagaimana, Mas? Nah, kalau kita sebagai yang sudah mengetahui nih Sobat Dakta semua, bolehlah kita sosialisasi ke pedagangnya itu bahwa nanti akan diwajibkan regulasi halalnya dan mulai disosialisasikan atau kita beri edukasi kecil-kecilan bahwa nama yang gila-gila gini itu tidak bisa difatwakan halal, Pak Bu. Nah, mungkin nanti sebaiknya ke depan diganti namanya dengan nama produk yang lain. Meskipun ya saya akui nasi goreng gila itu enak. Iya. Porsinya banyak. Itu kerasa banget. Toppingnya banyak. Namun sebagai kita yang sudah mengetahui ya kita bisa memberikan edukasi kepada pedagang-pedagang tersebut. Baik. Ataupun tidak secara tersirat ya, secara lisan dan tulisan. Iya. Misalkan saya beli nasi goreng gila atau apa nih Mbak begitu, itu juga tetap harus diedukasi ya? Iya, kita edukasi edukasi pelan-pelan aja karena sebagai kita yang mengetahui kan wajib berdakwah menyampaikan yang baiknya atau yang benarnya seperti apa. Baik. Nah mungkin himbauan juga dari Halal Corner, Mas Agam silakan. Himbauan dari Halal Corner ya Bapak Ibu semuanya, Sobat Dakta yang menghadiri on air Dakta dari jam 8-an tadi, kami menghimbau untuk selalu mengkonsumsi produk yang halal dan juga thayyib seperti itu. Produk yang halal, restoran-restoran yang sudah halal, nah itu bisa Bapak Ibu cek di website info.halal.go.id/cari/ atau di halalmui.org. Kemudian untuk produk makanan, minuman yang itu kemasan, Bapak Ibu Sobat Dakta semua pastikan thayyib. Bisa dilihat di kemasannya sudah ada BPOM-nya, bisa dicek klik ya, dicek kemasan, masa kadaluarsanya, kemudian kalau untuk produk UMK mikro kecil sudah ada produk industri rumah tangganya atau sudah memiliki PIRT. Baik. Konsumsi produk sudah jelas halal dan sudah jelas thayyibnya. Seperti itu. Last sentence untuk siaran di pagi hari ini. Baik. Amin. Semoga ini masyarakat lebih aware lagi meskipun enak banget kayaknya mie itu ya, tapi harus namanya yang baik juga. Kita membelinya juga dengan cara yang baik ya. Baik, ya. Terima kasih Mas Agam. Ulfi, ini izin saya jawab ya pertanyaannya Mas Rambe nanggung. Perisarum sejenisnya ya tidak bisa digunakan ya Pak Rambe dan Sobat Dakta semua, tidak bisa digunakan karena perisarum itu menyerupai rum aslinya. Mau ditambahin ke Black Forest, ditambahin ke tiramisu, nah itu tetap nanti produk tiramisu dan Black Forest-nya menjadi tidak halal. Oke, baik. Mas Agam, terima kasih sudah hadir bersama Dakta. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.